Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Xherdan Shaqiri tinggalkan Eropa, hijrah ke MLS. Xherdan Shaqiri menyudahi karirnya di sepak bola Eropa. Shaqiri baru saja meninggalkan Lyon untuk main di klub Amerika Serikat. Adalah Chicago Fire yang mendekati Shaqiri dan bak gayung bersambut. Si pemain Swiss itu juga tertarik merumput di sana. Setelah melalui proses negosiasi yang cepat, Shaqiri akhirnya diresmikan sebagai pemain Fire per Kamis 10 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Fire membeli Shaqiri dengan bandrol 7 juta euro dan dikontrak hingga 30 Desember 2024. Shaqiri akan langsung terbang ke Chicago untuk mengurus kepindahannya. PSG siap beri Mbappe gaji lebih tinggi dari Messi. Mbappe akan habis kontraknya di PSG musim panas 2022 mendatang. Sejauh ini Mbappe belum juga memperpanjang kontraknya. Itu berarti pemain berusia 23 tahun tersebut bisa saja pergi dengan status bebas transfer ketika kontraknya sudah habis. Dilansir dari Marca, PSG akan melakukan cara terakhir untuk menahan Kylian Mbappe. Caranya adalah memberi sang pemain gaji yang tinggi. Gaji tahunan Mbappe di PSG adalah 295 miliar rupiah. PSG akan memberinya gaji sebesar 819 miliar rupiah. Angka itu ada di atas gajinya Lionel Messi. Bastoni cedera ankle bisa saja absen lawan Liverpool. Bastoni bermain tak sampai sebabak saat Inter menghadapi AS Roma di Giuseppe Meazza. Dia mengalami masalah pada ankle-nya. Sehari setelah pertandingan tersebut, Bastoni langsung menjalani pemeriksaan dan dipastikan ankle-nya terkilir. Belum diketahui seberapa parah cedera tersebut, tetapi Bastoni akan terus dipantau kondisinya. Inter tentu akan merasa cemas menanti kepulihan Bastoni, mengingat mereka akan bertemu Liverpool di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Giuseppe Meazza pekan depan. Giorgio Chiellini cedera ringan, diprediksi absen bela Juventus hingga Maret. Chiellini mengakhiri pertandingan lebih cepat saat Bianconeri menang 2-0 atas Hellas Verona karena cedera. Giorgio Chiellini menjalani pemindaian radiologis hari ini yang mengungkapkan lesi tingkat rendah pada otot bagian dalam betis kiri. Tulis pernyataan Juventus dilansir dari Football Italia. Kendati hanya cedera ringan, beberapa laporan di Italia menyebutkan bahwa Chiellini kemungkinan akan absen selama 20 hari. Itu berarti pemain berusia 37 tahun itu bakal menepi hingga Maret 2022. Manchester United blokir kepindahan Dean Henderson di musim panas 2022. Henderson ingin cabut dari MU di musim panas nanti. Kali ini ia ingin cabut secara permanen. Ia merasa bahwa pindah ke klub lain sangat ia butuhkan, karena ia butuh bermain secara reguler agar tampil di Piala Dunia 2022. Namun Henderson bakal kecewa karena MU tidak akan mengizinkannya pergi. Ini disebabkan mereka masih meyakini bahwa Henderson adalah kiper masa depan mereka. Mereka juga punya ketakutan jika performa De Gea mendadak jeblok. Al Hilal versus Chelsea, The Blues tembus final Piala Dunia antar klub. Pada pertandingan yang dihelat di Mohammed bin Zayed Stadium, Chelsea tampil dominan dengan 15 attempts dan 5 on goal. Al Hilal memberi perlawanan dengan 12 attempts, 3 mengarah ke sasaran. Satu-satunya gol pada laga ini tercipta di menit ke-32 oleh Romelu Lukaku. Chelsea melaju ke final Piala Dunia antar klub keduanya setelah tahun 2012 untuk menghadapi Palmeiras akhir pekan ini. Gilas Lazio 4-0, Milan jumpa Inter di semifinal Coppa Italia. AC Milan versus Lazio berlangsung di San Siro. Tuan rumah menggila di laga ini. Mereka berhasil mencetak 4 gol masing-masing di menit ke-24 lewat Rafael Leao Leao in the clear to give Milan the lead.
Olivier Giroud di menit ke-41. Glorious drop of the shoulder. Gol kedua Giroud di menit injury time babak pertama. Hernandez for Giroud. Dan Frank Kessie di menit ke-79. And that's Kessié. And it is Kemenangan ini mengantarkan Milan ke babak semifinal yang akan digelar pada bulan Maret nanti. Mereka dipastikan bertemu dengan sang rival Inter Milan. Tottenham versus Southampton, Spurs tumbang di kandang 2-3. Laga Tottenham versus Southampton berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs unggul lebih dulu berkat gol bunuh diri Jan Bednarek di menit ke-18. Southampton mampu menyamakan kedudukan di menit ke-23 lewat aksi Armando Broja. Memasuki menit ke-70, Son Heung-min membuat Spurs kembali unggul. Namun tim tamu mampu comeback dengan mencetak 2 gol berkat aksi Mohamed El Younousi di menit ke-79 dan Che Adams di menit ke-82. Laga tuntas untuk kemenangan Southampton 3-2. Hasil ini membuat Tottenham tertahan di posisi ke-7 klasemen sementara Liga Inggris dengan 36 poin. Sementara itu Southampton naik ke urutan ke-10 dengan 28 poin. Manchester City versus Brentford, The Citizen menang 2-0. Manchester City versus Brentford tersaji di Etihad Stadium. Tim besutan Pep Guardiola memimpin 1-0 di babak pertama lewat eksekusi penalti Riyad Mahrez. Serangan terus dilancarkan City di babak kedua. Gol kembali didapat setelah Kevin De Bruyne menuntaskan kesalahan David Raya. Kemenangan ini memantapkan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris dengan 60 poin dari 24 laga, sedangkan Brentford masih tertahan di posisi ke-14 dengan 23 poin. Di pertandingan lainnya, Norwich bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace. Aston Villa bermain imbang 3-3 dengan Leeds United. Catatan istimewa Thomas Tuchel usai kalahkan Al Hilal. Keberhasilan Chelsea melangkah ke final ternyata memiliki kesan istimewa khususnya bagi Thomas Tuchel sebagai pelatih The Blues. Dilansir Scorecard, Tuchel kini tercatat telah mencapai babak final dari setiap kompetisi yang ia ikuti semenjak ditunjuk sebagai pelatih Chelsea. Ia mampu membantu Chelsea melangkah ke partai final dalam 5 kompetisi berbeda, mulai dari Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao Cup, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Hebatnya, Tuchel hanya butuh 379 hari saja untuk menuntaskan catatan luar biasa tersebut. Hal itu menandakan bahwa Tuchel menjadi sosok pelatih yang tepat menangani Chelsea sejak memecat Frank Lampard pada musim lalu. Antonio Conte buka kemungkinan rekrut mantan pemainnya di Inter Milan. Antonio Conte buka kemungkinan untuk rekrut mantan anak asuhnya di Inter Milan, Christian Eriksen, ke Tottenham Hotspur. Eriksen adalah bagian dari sejarah Tottenham, ujar Conte dilansir dari Sky Sport. Kembali ke sini akan menjadi kesempatan bagus baginya. Akan tetapi sekarang ia terikat kontrak dengan Brentford hanya 6 bulan dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Saya adalah salah satu orang yang senang karena dia bisa kembali ke lapangan karena kami menghabiskan waktu yang baik di Inter Milan. Tutur Conte melanjutkan. Dua pemain MU ini dinilai tak layak main bareng Ronaldo. Ex-striker Liverpool Dean Saunders mengatakan ada setidaknya 2 pemain yang dirasa tak layak bermain bareng Cristiano Ronaldo di Manchester United, yakni Fred dan Scott McTominay. Ia mengatakan keduanya pasti masuk kategori gelandang terburuk yang pernah bermain bareng Cristiano Ronaldo. Jika Anda bertanya kepada Ronaldo siapa pemain lini tengah terburuk yang pernah bermain dengan Anda dalam karir Anda, Fred dan McTominay tidak akan jauh dari kategori itu, cetus Saunders. Ia mengatakan Ronaldo kesulitan membantu Manchester United karena ia tak memiliki rekan-rekan yang selevel dan layak bermain dengannya. Contohnya tentu saja Fred dan Scott McTominay.
Cuma jadi alat barter, bintang Newcastle tolak gabung Manchester United. Kiper milik Newcastle United, Martin Dubravka, dilaporkan menolak pindah ke Manchester United di detik terakhir penutupan bursa transfer. Dilaporkan oleh Sport Bible, sejatinya Dubravka dijadikan alat tukar guling oleh Newcastle yang ingin mendatangkan Dean Henderson. Diyakini penolakan kiper berusia 33 tahun itu tak lepas dari fakta bahwa dirinya hanya akan menjadi pelapis dan penghangat bangku cadangan. Kiper asal Slovakia itu sendiri memilih bertahan di Newcastle di papan bawah dan bermain reguler ketimbang hanya duduk manis di bangku cadangan. Baru main 3 laga, catatan gol dan assist Philippe Coutinho samai Jack Grealish. Philippe Coutinho disebut menemukan lagi bentuk terbaiknya bersama Aston Villa yang diarsiteki mantan rekan setimnya di Liverpool, Steven Gerrard. Sejak didatangkan dari Blaugrana pada jendela transfer musim dingin, Philippe Coutinho telah memainkan 3 pertandingan Liga Inggris. Dari 3 laga tersebut, Philippe Coutinho berhasil membuat 2 gol dan 2 assist. Catatan tersebut menyamai perolehan winger Manchester City, Jack Grealish. Pemain yang ditebus harga 100 juta pound sterling tersebut butuh 17 pertandingan untuk berkontribusi 2 gol dan 2 assist kepada skuad Pep Guardiola. Mo Salah masih sedih karena kalah dari Sadio Mane di final Piala Afrika. Mo Salah diperkirakan bisa bertanding melawan Leicester City pada laga pekan ke-24 Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Anfield Kamis 10 Februari. Akan tetapi ada yang sedikit berbeda dari penampilan Mo Salah di pusat latihan AXA Training Center milik Liverpool. Dalam video yang dibagikan Liverpool melalui akun Twitter resmi mereka, Mo Salah nampak tak murah senyum seperti biasanya. Ex-penyerang Chelsea itu masih nampak murung saat berlatih bersama dengan rekan setimnya. Mengenai kondisi Mo Salah itu, pelatih Liverpool Jurgen Klopp ikut buka mulut. Dilansir dari Express, Klopp mengatakan kalau Mo Salah masih dalam kondisi kecewa. Kurt Zouma diceraikan Adidas usai siksa kucing. Rentetan masalah terus mendatangi Kurt Zouma yang kedapatan menyiksa kucing. Kali ini giliran Adidas yang memutus kontrak dengan pesepak bola Prancis tersebut. Zouma juga mendapat hukuman dari West Ham berupa denda senilai 2 pekan gaji. Hukuman itu rupanya belum cukup karena Zouma terus mendapat kecaman dari berbagai pihak. Bahkan ada sebuah perkumpulan bernama 30 Million Friends mengajukan tuntutan hukuman kepada Zouma di pengadilan Prancis. Undang-undang Prancis memperbolehkan tuntutan pidana kepada warga negaranya yang dinilai melanggar hukum di luar negeri. Xavi dapat kabar bahagia, 2 calon bintang masa depan Barcelona janji bertahan di Camp Nou. Xavi Hernandez mendapatkan kabar bahagia setelah 2 calon bintang masa depan Barcelona berjanji akan bertahan di Camp Nou. 2 pemain yang kini menjadi fokus Barcelona untuk perpanjangan kontrak adalah Pablo Gavira dan Ronald Araujo. Kedua pemain tersebut adalah sosok penting di skuad Barcelona era Xavi Hernandez. Gavi menjelma menjadi penyerang sayap dan gelandang hebat, sedangkan Araujo menjadi tandem permanen Gerard Pique di lini belakang. Di usia yang masih muda, Gavi dan Araujo benar-benar menjadi kunci permainan Barcelona. Latihan bareng Messi dan Neymar bikin Donnarumma sakit kepala. Kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma mengaku pernah dibuat sakit kepala saat latihan bersama para pemain bintang seperti Lionel Messi dan Neymar Junior. Mereka adalah pemain fenomenal, kata Donnarumma dikutip dari Football Italia. Saya bisa melihat mereka setiap hari dalam latihan. Suatu kali saya berada di tengah latihan penguasaan bola bersama mereka dan itu membuat saya sakit kepala, ujar Donnarumma menambahkan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!